Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi B, kami kelompok satu, terdiri dari saya Iksan Haryanto, Dina Frahanah, dan Ikhlasul Amal. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proyek kelas kami dengan judul Optimalisasi Produksi Pupuk Fosfat sebagai dampak pencabutan subsidi di PT Petrokimia Gresik dengan metode Quality Function Deployment atau QFD dengan pengajar Bapak Dr. Insinyur Tatang A. Taufik MSc. Bab 1 pendahuluan. Jadi pada proyek kelas kami akan bahas suatu perusahaan bernama PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik berlokasi di Gresik, Jawa Timur, di mana Petrokimia Gresik ini merupakan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia Holding Company yang berdiri pada tahun 1972. PT Petrokimia Gresik adalah salah satu produsen pupuk terlengkap di Indonesia dengan komoditi utama yaitu pupuk NPK dan produsen bahan kimia lainnya. PT Petrokimia Gresik adalah produsen pupuk NPK terbesar di Indonesia dengan komoditi utama yaitu produksi pupuk subsidi, mencakup pupuk urea, NPK, pupuk ZA, dan pupuk SP36. Nah, salah satu produk dari Petrokimia Gresik adalah pupuk SP36, di mana pupuk SP36 ini adalah salah satu pupuk basis fosfat yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik dan menjadi salah satu pupuk subsidi untuk tanaman pangan, hortikula, dan perkebunan. Ini adalah tren produksi pupuk SP36 dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Terlihat dari grafik, dari tahun ke tahun, tren dari produksi pupuk SP36 ini cenderung naik. Kemudian pada tahun 2022, pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juli, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 10 tahun 2022. Isi dari Permentan nomor 10 tahun 2022 adalah tentang penetapan alokasi dan HET atau harga eceran tertinggi pupuk subsidi, di mana salah satu kebijakan yang tercantum dalam Permentan nomor 10 tahun 2022 ini adalah penghapusan subsidi untuk pupuk SP36. Nah, apa pengaruhnya pada proses bisnis perusahaan? Jadi perlu kita ketahui bahwa pupuk SP36 ini memiliki harga pokok penjualan atau HPP yang mahal. Nah, tanpa adanya subsidi dari pemerintah, harga jual pupuk SP36 ini menjadi mahal, sehingga berdampak pada petani dan konsumer lainnya yang tidak mampu membeli karena harganya terlalu mahal. Ini menyebabkan potensi kehilangan pasar penjualan pupuk SP36 karena pupuk SP36 sudah tidak laku lagi di pasar. Kemudian dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, dirumuskanlah masalah terkait pencabutan subsidi pupuk SP36 dan bagaimana langkah optimalisasinya. Perumusan masalah yang pertama adalah apa inovasi yang dapat dilakukan terkait pencabutan subsidi pada pupuk SP36. Kemudian yang kedua, apa manfaat penerapan Quality Function Deployment atau QFD terhadap optimalisasi produksi pupuk fosfat sebagai dampak pencabutan subsidi. Yang ketiga, bagaimana langkah optimalisasi produksi pupuk fosfat sehingga pabrik masih bisa beroperasi sebagai dampak pencabutan subsidi dengan metode Quality Function Deployment atau QFD. Kemudian kami menentukan tujuan penelitian kami. Yang pertama, kami ingin mengetahui inovasi yang dapat dilakukan terkait pencabutan subsidi pada pupuk SP36. Yang kedua, kami ingin mengetahui apa manfaat penerapan Quality Function Deployment atau QFD terhadap optimalisasi produksi pupuk fosfat sebagai dampak pencabutan subsidi. Yang ketiga, kami ingin mengetahui langkah optimalisasi apa yang dapat dilakukan pada produksi pupuk fosfat sehingga pabrik masih bisa beroperasi sebagai dampak pencabutan subsidi dengan metode Quality Function Deployment atau QFD. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Ikhlasul Amal. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas Iksan.
Ya, selanjutnya yaitu bab 2 tentang landasan teori. Nah, apa sih BMC itu? Menurut Oswalder and Pickner 2012, bisnis model Canvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 blok, yaitu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. QFD atau Quality Function Deployment. Menurut Cipno dan Anastasia 2003, fokus utama dari QFD yaitu Quality Function Deployment adalah melibatkan pelanggan pada proses pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasari adalah pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun suatu produk yang telah dihasilkan dengan sempurna bila mereka memang tidak menginginkan atau membutuhkannya. QFD aktivitas Quality Function Deployment. Ya, QFD merupakan praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan, sehingga QFD menerjemahkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan atau customer menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Aktivitas QFD sendiri adalah sebagai berikut, yaitu satu, penjabaran persyaratan pelanggan, yang kedua, penjabaran karakteristik kualitas yang dapat diukur, yang ketiga, yaitu penentuan hubungan antara kebutuhan kualitas dan karakteristik, keempat, yaitu penetapan nilai-nilai berdasarkan angka tertentu terhadap masing-masing karakteristik kualitas, yang kelima, yaitu penyatuan karakteristik kualitas ke dalam produk atau jasa, yang keenam, yaitu perancangan, produksi atau proses dan pengendalian kualitas produk atau jasa. Nah, manfaat dari quality function deployment ini ada dapat mengurangi waktu dan biaya produk atau jasa organisasi secara bersamaan dengan dipertahankan dan ditingkatnya kualitas desain. Nah, menurut Rusniawati, Aziza, dan Najiah 2021, manfaat dari QFD yaitu satu, fokus pada pelanggan, yang kedua, efisiensi waktu, yang ketiga, orientasi kerja sama tim, yang keempat, yaitu orientasi pada dokumentasi. Struktur Quality Function Deployment. House of Quality atau yang biasa disebut dengan rumah kualitas merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam penerapan metode QFD. Gambar dari rumah kualitas secara umum menurut Cipno dan Anastasia 2003 adalah seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi ada kebutuhan konsumen, ada respon teknik, ada planning matrix, ada relationship, ada era korelasi respon teknik, dan teknik matrix. Implementasi dari KFD. KFD harus sistematis. Berikut merupakan langkah-langkah implementasi KFD menurut Rusniawati, Azizah, dan Najiah 2021, yaitu satu, membentuk tim proyek, yang kedua, menyusun prosedur pemantauan, yang ketiga, memilih proyek, yang keempat, yaitu menyelenggarakan pertemuan untuk memulai quality function deployment, yang kelima, yaitu melatih tim, dan yang keenam, yaitu mengembangkan matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dina. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian itu sendiri merupakan mitra dari PT Petrokimia Gresik yang bergerak di bidang distribusi pupuk kepada pengguna akhir pupuk, yaitu petani. Dan dalam praktiknya, distributor ini bersinggungan langsung dengan petani dan seringkali mendengarkan secara langsung keluhan dan masukan dari para petani mengenai pupuk. Oleh karena itu, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan mengenai suara petani terhadap pupuk SP36 yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian di sini merupakan pupuk SP36 itu sendiri yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Karena adanya pencabutan dari pemerintah untuk jenis pupuk ini, maka mengakibatkan harga pupuk ini mengalami kenaikan dan mengalami penurunan penjualan di kalangan petani. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada jenis pupuk SP36 sehingga dapat mengetahui inovasi pupuk yang masih terjangkau di kalangan petani. Kemudian ada jenis data yang kami gunakan di sini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data utama yang berasal dari hasil kuesioner
yang akan diolah untuk dianalisa inovasi dan akan diterapkan dalam produk pupuk SP36. Kemudian yang kedua ada data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh dari hasil review jurnal yang membahas mengenai penelitian sebelumnya. Kemudian ada alur penelitian yang kami lakukan di sini. Yang pertama, kami mengidentifikasi permasalahan di PT Petrokimia Gresik untuk mengetahui jenis inovasi apa yang diterapkan di perusahaan ini. Langkah ini juga dilakukan dengan melakukan diskusi dengan beberapa karyawan sesuai bidangnya. Dan menurut hasil diskusi dan analisa, maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya pencabutan subsidi pemerintah terhadap jenis pupuk SP36 yang biasa digunakan oleh para petani. Kemudian yang kedua itu melakukan review jurnal. Review jurnal ini dilakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang memiliki korelasi tema atau permasalahan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Selain itu, melalui review jurnal juga dapat mengetahui metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan dari penelitian ini. Kemudian yang ketiga itu ada membuat kuesioner untuk mengetahui keinginan dari customer atau sering disebut dengan Voice of Customer atau VOC. Dalam penelitian ini, pencarian data VOC dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan atau pernyataan mengenai keinginan customer terhadap pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Kemudian yang keempat ada menganalisa hasil kuesioner. Hasil kuesioner kemudian yang telah didapatkan dari distributor akan dianalisa menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment yang merupakan metode yang menggabungkan voice of customer dengan kriteria teknis sehingga dapat diketahui inovasi yang memungkinkan untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Selain itu juga diketahui tingkatan kepentingan dan bobot penelitian dari masing-masing kriteria teknis sehingga dapat diketahui inovasi yang dapat memenuhi voice of customer. Kemudian yang terakhir mengevaluasi hasil inovasi yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menerima inovasi ini. Evaluasi ini juga mencakup evaluasi dari segi kapasitas produksi perusahaan maupun dari segi finansial. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.